Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran spreadsheet bersama saya Bu Fitri. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari banyak hal mengenai spreadsheet. Nah, pada pertemuan kali ini pun kita akan mempelajari banyak hal lagi mengenai spreadsheet. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah mengenai jenis data, pengaturan data, dan analisis data. Pertama, kita bahas dulu mengenai jenis data. Nah, di dalam spreadsheet terdapat beberapa tipe karakter data yang sering digunakan, yaitu data alfanumerik atau teks, data numerik atau angka, dan data formula atau rumus. Kita bahas satu persatu. Pertama, mengenai data alfanumerik atau teks. Jadi, data alfanumerik atau teks merupakan tipe data berupa teks seperti huruf dan simbol. Angka tidak akan diproses secara matematika pada tipe data ini. Data dengan tipe ini dalam Microsoft Excel akan dibuat rata kiri dan selalu didahului oleh label prefix berupa tanda kutip 1 yang diberikan secara otomatis. Jika data yang dimasukkan adalah data angka, tetapi kita ingin menganggapnya sebagai alfanumerik atau teks. Nah, kita harus mengetik label prefix sebelum data tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Di sel B2 terdapat tulisan Deki. Karena tulisan Deki merupakan huruf, jadi dia otomatis berupa data alfanumerik atau teks. Jadi dia akan otomatis langsung rata ke kiri. Nah, kemudian di sebelahnya di sel C2, saya ketikkan 2012, tapi sebelum 2012 saya ketikkan dulu tanda kutip 1. Otomatis dia juga akan langsung rata kiri, karena walaupun dia 2012 itu adalah angka, tetapi karena didahului dengan tanda kutip 1, maka otomatis dia akan dianggap sebagai teks. Jadi otomatis dia akan langsung rata kiri, dan angka 2012 ini tidak akan bisa diproses secara matematika. Yang kedua, mengenai data numerik atau angka. Data numerik atau angka merupakan data yang terdiri atas angka, waktu, dan tanggal yang dapat diproses secara matematika. Nah, penulisan data dengan tipe ini tidak boleh didahului oleh label prefix. Jadi tidak boleh kita dahului dengan tanda kutip 1. Data numerik ini akan ditampilkan otomatis rata kanan oleh spreadsheet. Nah, berikut ini saya sertakan contoh. Di sel B2 dan di sel B3 saya ketikkan angka 2011 dan 2012. Data ini merupakan angka. Nah, dia otomatis akan langsung rata kanan dan bisa diproses secara matematika. Yang ketiga yaitu data formula atau rumus. Data formula atau rumus merupakan tipe data yang terdiri atas rumus-rumus seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, fungsi matematika, serta fungsi formula lainnya. Tipe data ini merupakan tipe data terpenting dalam spreadsheet karena akan sangat sering digunakan dalam pengolahan angka. Dan nanti pun kalian akan banyak belajar mengenai data ini. Kalian akan belajar mengenai pembagian, perkalian, penjumlahan, dan fungsi-fungsi atau rumus-rumus yang lainnya. Setelah kalian mempelajari mengenai jenis data, berikutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai pengaturan data. Pengaturan data yang akan kita pelajari terdiri dari memperbaiki data, menyalin data, memformat data, dan mengganti, menambah, dan menghapus worksheet atau lembar kerja. Kita mulai dari memperbaiki data terlebih dahulu. Nah, langsung saja saya berikan contohnya. Jadi di sini saya sudah melakukan pengetikan nama-nama akun. Jadi pada sel C4 saya sudah mengetik nama akun kas, di sel C5 piutang dagang, di sel C6 iklan dibayar di muka, dan di sel C7 adalah perlengkapan. Nah, namun ternyata ketika saya mengetik terjadi kesalahan pada sel C6. Yang saya ketik sebelumnya adalah iklan dibayar di muka, padahal seharusnya adalah sewa gedung dibayar di muka. Nah, cara memperbaikinya adalah yang pertama, letakkan pointer pada sel C6. Sebenarnya ada 3 cara untuk kita memperbaiki data tersebut, data di C6. Yang pertama, kita bisa menggunakan keyboard. Untuk menggunakan keyboard, kita tinggal menekan
tombol F2. Nah, kemudian tinggal kita ganti kata iklan, tinggal kita ganti sewa gedung. Nah, kita ketikkan sewa gedung. Nah, selesai. Kemudian cara kedua adalah kita tinggal double klik di sel C6. Nah, kemudian tinggal kita ganti kata iklannya, tinggal kita ganti dengan sewa gedung. Nah, kemudian cara ketiga adalah dengan mengklik di kotak formula bar. Ya, jadi kita tinggal ketik di formula bar, kita ganti. Untuk kata iklannya kita ganti pula dengan sewa gedung. Nah, selesai kita memperbaiki data. Nah, kemudian menyalin data. Jadi data antar sel atau antar sheet itu dapat disalin. Nah, di sini contohnya saya sudah mengetik kata akuntansi di sel B2. Namun saya ingin salin atau ingin saya copy ke sel D4. Nah, kita akan menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan keyboard. Kita klik di sel B2, kemudian kita tekan Ctrl C. Nah, secara bersamaan. Kemudian kita menuju ke sel D4, kita klik di sel D4, kemudian kita menggunakan keyboard lagi, tekan Ctrl dan V secara bersamaan. Otomatis datanya sudah tersalin. Nah, cara yang kedua yaitu kita menggunakan tab ribbon home. Jadi pertama kita klik dulu di sel yang ingin kita salin yaitu di sel B2, kemudian kita menuju ke tab ribbon home. Nah, di situ kita pilih grup yang clipboard, di situ ada copy, kita klik copy. Kemudian kita ke sel D4, kita klik di sel D4, ke tab ribbon home lagi, ke grup yang clipboard, kemudian kita pilih paste. Nah, otomatis datanya sudah tersalin. Untuk cara yang ketiga yaitu kita menggunakan klik kanan. Jadi kita tinggal klik kanan di sel yang ingin kita salin. Klik kanan, kemudian langsung kita pilih copy. Nah, kemudian kita klik di sel D4, kita klik kanan lagi, kemudian di paste option kita pilih yang paste. Nah, otomatis datanya sudah tersalin. Nah, setelah tadi kita mempelajari mengenai menyalin data antar sel, kemudian sekarang kita praktekkan untuk menyalin data antar sheet. Jadi, langsung masuk ke contohnya saja. Ini di sheet 1 sudah saya ketikkan nama-nama akun. Namun kemudian ingin saya ganti atau saya pindahkan ke sheet 2. Nah, caranya adalah yang pertama kita blok dulu data yang ada di sheet 1 yang akan kita salin, kita blok semuanya. Kemudian kita menggunakan klik kanan. Kita menggunakan klik kanan, jadi kita tinggal klik kanan, pilih copy. Nah, kemudian kita menuju ke sheet 2. Jadi kita klik dulu di sheet 2. Kita klik. Kemudian kita klik pada sel yang akan kita tuju. Kemudian kita klik kanan. Kemudian langsung kita pilih paste. Jadi caranya hampir sama seperti dengan menyalin data antar sel, cuma bedanya ini adalah antar sheet. Kemudian memformat data. Nah, untuk melakukan pengaturan format angka, langkah yang pertama adalah kita blok dulu data yang akan kita format. Jadi kita blok dulu. Nah, kemudian kita klik number format. Dia ada di tab ribbon home. Nah, di grup number. Nah, langsung kita klik di sini saja di tanda panahnya. Jadi ini sudah saya siapkan 4 data yang akan kita coba menggunakan number format yang berbeda-beda. Oke, yang pertama yaitu menggunakan general. Ya, jadi kita klik di sini di tanda panahnya, kita klik general. Nah, ternyata hasilnya adalah seperti ini, tidak berubah. Karena memang untuk general itu adalah pengaturan umum tanpa format khusus. Nah, kemudian yang kedua kita coba pilih menggunakan number, kita blok dulu. Nah, kita klik di tanda panahnya lagi, kemudian kita klik number. Nah,
Hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi number itu untuk pengaturan format angka seperti jumlah angka di belakang koma. Nah, kemudian untuk pemisah ribuan. Nah, kemudian yang ketiga kita coba menggunakan currency. Kita klik di tanda panahnya lagi, kita pilih currency. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Jadi currency itu untuk pengaturan lambang mata uang suatu negara. Kemudian yang keempat, kita coba menggunakan accounting. Ya, jadi accounting itu untuk penulisan mata uang dengan menggunakan pengaturan akuntansi. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi nanti tinggal kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Sebenarnya untuk number format itu isinya masih banyak lagi. Jadi nanti kalian bisa pilih di more number formats. Nah, di situ ada banyak sekali pilihan. Jadi mana format yang akan kalian gunakan ada banyak sekali. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. Yang selanjutnya yaitu mengganti, menambah, dan menghapus worksheet atau lembar kerja. Nah, langkah untuk mengganti nama, menambah, dan menghapus sheet yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita mulai dulu dengan mengganti nama sheet. Jadi untuk mengganti nama sheet, kita tinggal klik ganda atau kita double klik di sheet 1. Ya, kita klik seperti ini. Nah, sehingga sheet 1 berubah menjadi hitam. Nah, kemudian tinggal kita ubah sheet 1, atau nama sheet 1 menjadi latihan 1. Kemudian kita tekan enter. Selesai. Nah, kemudian yang kedua yaitu menambah sheet. Untuk menambah sheet kita tinggal klik insert worksheet yang ada di sebelah sheet 3. Ya. Nah, jadi tanda insert worksheet adalah seperti ini. Nah, kemudian setelah kita klik insert worksheet, maka akan muncul sheet berikutnya yaitu sheet 4. Dan begitu seterusnya jika kalian akan menambah sheet baru. Bisa juga kita dengan menggunakan keyboard yaitu dengan menekan tombol shift F11 secara bersamaan. Nah, dia otomatis akan menghasilkan sama seperti dengan kita klik insert worksheet. Kemudian menghapus sheet. Untuk menghapus sheet, dilakukan dengan cara kita langsung klik kanan pada sheet yang ingin dihapus. Contohnya di sini kita akan menghapus sheet 3. Nah, kita klik dulu di sheet 3, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih delete. Nah, otomatis di situ sheet 3 akan terhapus. Yang terakhir yaitu mengenai analisis data. Pada Microsoft Excel atau spreadsheet dapat dilakukan analisis data dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan menuliskan data secara langsung pada sel yang dipilih. Yang kedua menggunakan group toolbar. Dan yang ketiga menggunakan kotak dialog insert function. Cara yang pertama yaitu menuliskan data secara langsung pada sel yang dipilih. Nah, di sini contohnya pada setiap sel A1 sampai A5 sudah saya tuliskan angka 10, 15, 25, 5, dan 30. Berdasarkan data tersebut akan saya cari jumlah nilainya. Fungsi yang digunakan untuk mencari jumlah nilai adalah fungsi sum. Cara yang dilakukan untuk mencari jumlah nilai dengan menuliskan secara langsung fungsi sum pada sel tertentu atau pada sel tujuan. Nah, contohnya di sini saya akan mencari nilainya atau meletakkan nilai atau jumlah nilainya pada sel A6. Maka di sel A6 saya ketik sama dengan sum kurung buka, kemudian sel A1 sampai dengan A5 atau rank A1 sampai A5 saya blok. Nah, kemudian kurung tutup. Seperti tampak pada video. Setelah itu tekan tombol enter. Nah, kemudian pada sel A6 maka akan tampak nilai 80. Cara yang kedua yaitu menggunakan group toolbar. Langkah-langkahnya yang pertama kita klik dulu sel yang akan kita tuju. Jadi nanti saya menggunakan sel A6. Jadi nanti nilai penjumlahannya akan keluar di sel A6. Nah, kemudian kita pilih group toolbar editing. Jadi ada di home, kemudian kita pilih editing. Nah, ada di group editing, kemudian pilih auto sum. Nah, kita klik di tanda panahnya. Nah, kemudian kita pilih sum.
Nah, otomatis di sel A6 rumusnya akan keluar. Nah, kemudian tinggal kita tekan enter. Maka otomatis nilai penjumlahannya akan keluar di sel A6. Yang terakhir dengan menggunakan kotak dialog insert function. Caranya yang pertama kita klik dulu di sel tujuannya kita. Nah, di sini misalnya kita di sel A6. Kemudian kita klik insert function yang lambangnya fx ini. Nah, kemudian di kotak dialog or select a category, kita pilih math and trick. Nah, kita klik, kemudian di select a function, kita pilih sum. Kita cari dulu sum. Nah, kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan keluar kotak dialog function argumen. Kemudian kita langsung saja kita blok dari sel A1 sampai A5 atau sel yang akan kita jumlahkan. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, otomatis nilainya, nilai penjumlahannya akan keluar di sel A6. Selesai sudah pelajaran kita pada video kali ini. Nah, sedikit review ya. Yang pertama, kita sudah mempelajari mengenai jenis data yang terdiri dari data alfanumerik atau teks, yang kedua data numerik atau angka, dan yang ketiga data formula atau rumus. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai pengaturan data, yaitu memperbaiki data, kemudian menyalin data, membuat format data, serta mengganti, menambah, dan menghapus worksheet atau lembar kerja. Nah, yang terakhir kita sudah mempelajari mengenai analisis data. Di sini kita mempelajari yang pertama dengan menuliskan data secara langsung pada sel yang dipilih, yang kedua menggunakan group toolbar, dan yang ketiga menggunakan kotak dialog insert function. Semoga materi yang saya jelaskan pada video kali ini dapat dipahami. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.